Halo. Bentar Mbak, pakai headset dulu. Halo. Ya, dengeran Mbak suaranya? Ya, kedengaran Mas Rifki. Oke. Gema nggak? Nggak ya? Aman sih. Aman ya? Oke. Sebelumnya selamat sore Mbak Emil. Iya, selamat sore Mas Rifki. Ini benar kan ya? Saya panggilnya Mbak Emil ya? Iya. Oke. Oke, mungkin langsung kita buka aja kali ya Mbak. Sharing-sharing kita, ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2020 ya. Besok sudah tahun baru 2021. Dan ini adalah acara TM Share terakhir kita di tahun ini. Tapi tahun 2021 besok masih ada lagi. Jadi selamat sore, saya kembali lagi kali ini dalam acara TM Share volume ke-73. Kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan menurut saya keren sih. Temanya adalah sepatu keren karya penyintas Gusta Singkawang. Nanti kita sekarang sudah bersama Mbak Felicia Emil ya, dari Sepatu Kimin. Apa itu Sepatu Kimin dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Sepatu Kimin dan Mbak Emil. Nanti Mbak Emil bisa langsung cerita aja gitu. Uh, Sebelumnya teman-teman, saya akan sampaikan dulu. Jadi teman-teman yang sudah join kali ini silahkan ikutin acara ini sampai akhir, karena nanti di akhir kita akan ada kuis gitu. Jadi silahkan juga aktif untuk bertanya, karena nanti penanya terbaik juga akan dapat hadiah dari Teras Mitra, gift dari Teras Mitra. Oke, selamat sore Mbak Emil. Iya, selamat sore Mas Rifki. Kayaknya Apa suaranya kabar? ada bocor deh. Dari sana ada yang Oh ya, kedengaran. Heeh. oh ya, sebentar. Aku bilang dulu ya. Mbak, udah, udah, udah aku info. Semoga nanti nggak bocor-bocor lagi ya. Oke. Oke, uh, tahun baru di mana nih Mbak? Akhir tahun di rumah aja atau ada Iya, kegiatan? di rumah aja. Sesuai Di rumah protokol aja di ya. rumah aja. Iya. Sesuai protokol. Ini BTW background kita kok hampir sama ya, baju kita juga kayaknya. Iya, padahal nggak janjian nih Mas. Iya, iya. Udah nggak apa-apa kebetulan. Tapi jadi bagus nih serasi. Oke. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan saya nanti bertanya-tanya tentang inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman sepatu Kimin ini dan Mbak Felicia, mungkin Mbak Felicia bisa kasih prolog dulu kepada teman-teman semuanya gitu, bisa memperkenalkan diri dan ya sapa teman-teman Teras Mitra. Silakan Mbak. Oh iya. Selamat sore teman-teman semuanya yang udah join di IG Live hari ini. So, Perkenalkan nama saya Emily dari Sepatu Fimin. Di sini nanti kita bareng-bareng sama Mas Rifki juga mau sharing sedikit tentang apa itu Sepatu Fimin dan apa aja ya. sih yang udah sempat kita kerjakan proyeknya selama eh, tahun ini gitu. Kebetulan kita mulai dari tahun 2019 gitu. Jadi udah hampir 2 tahun ya. Gitu. Nah, apa aja sih yang Hmm. udah kita kerjain nanti kolaborasi seperti apa. Nah, nanti kita mau sharing-sharing di sini gitu. Siapa tahu bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang ikut di IG Live ini. Oke, sip. Ya, langsung aja nih aku langsung uh, lontarkan satu pertanyaan nih. Ada Ya, boleh. Mbak Emil ya. Jadi mungkin bisa sebelumnya bisa diceritakan sih sejarah terbentuknya sepatu Kimin inisiatif ini seperti apa gitu. Oke, jadi sebenarnya Patokimin sendiri kita mulai di tahun 2019, itu bulan Maret.
Awalnya kita mau bantu Pak Tokinin, itu ada seorang teknisi prostetik di rumah sakit khusus Pusat di Singkawang yang dia bikin sepatu palsu. Nah, awalnya kita ketemu Oke. sama dia pertama kali, terus kita mau bantu dia supaya bisa belajar bikin sepatu secara profesional seperti apa. Karena kita lihat Hmm. dia sebenarnya punya keterampilan yang bagus gitu. Cuman pada waktu itu dia belum punya akses untuk belajar secara profesional. Jadi dia belajar bikin sepatu itu otodidak. Tapi karya dia Hmm. bagus. Nah, akhirnya dari situ kita ngajakin teman-teman, banyak teman-teman desainer dan segala macam. Kebetulan saya dan Oke. juga Arya, salah satu teman juga yang jadi inisiator di Patok ini, kita background-nya ada desain juga. Nah, jadi kita ajakin teman-teman yang Hmm. lain untuk bikin artwork gitu, terus kita bikin jadi merchandising kayak notebook, tote bag, kaos gitu, t-shirt, terus kita crowdfunding dari sana untuk akhirnya Oke. kita dari sana kita bisa bantu Pak Tokinen untuk pergi ke Sidoarjo ke BPT belajar bikin sepatu. Nah, terus dia lanjutin Hmm. setelah dari sana dia lanjutin bikin di Singkawang. Nah, terus dari sana baru kita ketemu sama teman-teman di Desa Liposos yang mana mereka dulunya adalah pasien di rumah sakit pusat di mana Pak Tokinen ini bekerja gitu. Nah, tapi mereka udah Oke. sembuh, jadi tinggalnya nggak lagi Hmm. di kompleks rumah sakit ini, udah ada lingkungan tersendiri lah. Kita terus akhirnya ketemu sama teman-teman ini, terus kita pada waktu itu kondisi pertama kali ketemu mereka lagi musim kemarau. Kebetulan kebanyakan warga di sana petani. Jadi kalau pas musim kemarau itu agak susah kan, hasil taninya tuh nggak kurang menentu lah gitu hasilnya. Nah, dari situ kita mau bantu-bantu kira-kira bisa bikin apa ya bareng-bareng. Nah, kita lihat di sana kalau lingkungan tempat tinggal mereka itu dekat sama hutan. Jadi banyak sumber daya tanaman dan segala macam cukup mudah didapat. Nah, terus kita coba bikin iseng-iseng sih sebenarnya awalnya kayak bikin yuk seru-seruan aja, bikin ekoprint uh, dibikin di tote bag, terus kita jual dari sana, terus berkembang lagi gitu sampai dengan hari ini. Di tahun 2020 ini proyek kita adalah teman-teman yang dari desa di Posos ini kemudian um, membantu kita untuk produksi kain-kain kanvas ekoprint yang kemudian kita kolaborasikan dengan brand-brand sepatu lokal Indonesia yang mungkin cukup udah sempat tahu juga namanya, ada Brodo, ada Pana, dan juga ada Prabu Indonesia. Itu proyek kita di 2020 ini sih. Oke, berarti belum lama ya proyek itu dilakukan memang di tahun 2020 ini. Ya teman-teman nanti setelah ini mungkin bisa cek deh langsung ke apa namanya Instagramnya Sepatu Kim ini keren-keren karyanya. Jadi memang kebanyakan yang dikerjakan adalah sepatu ya. Makanya ini sesuai dengan tema kita kali ini. Nah ini um, yang bikin saya penasaran uh, kenapa kemudian berkolaborasi atau melakukan pemberdayaan kepada penyintas kusta. Mungkin teman-teman juga ada banyak yang belum tahu tentang penyakit kusta ini sebetulnya apa sih. Mungkin bisa dijelaskan buat ini sih, buat pengetahuan juga. Oh ya, jadi kalau ketemunya sebenarnya nggak sengaja. Jadi kebetulan dari tempat rumah sakit di mana kita ketemu sama Takimin itu, terus akhirnya kita dibantu sama ada orang dikenalin sama warga ini. Jadi Oke. kira-kira kasih keterampilan apa ya yang bisa bantu mereka untuk bisa dapat penghasilan yang lebih baik lah gitu, penambahan penghasilan. Akhirnya kita pikir kalau misalnya bertani itu kan mungkin harga jualnya sama dengan harga pokoknya ya, hampir mirip-mirip lah gitu. Tapi kalau misalnya dengan kerajinan kita bisa multiplikasi nilainya. Nah, jadi kita pikir dari sana, oke kita mau coba bikin kerajinan apa ya yang mampu untuk mereka bisa kerjakan sesuai dengan kondisi tangan mereka. Nah, karena kondisinya pada waktu itu untuk para penyintas ini juga memang masih ada kayak stigma-stigma negatif, kayak misalnya orang takut kalau misalnya pegang atau misalnya membeli barang dari karya dari teman-teman ini gitu, atau apalagi kalau misalnya hasil tani gitu kan, beberapa masih ada yang takut. Nah jadinya kita coba cari keterampilan lain apa yang mungkin bisa meminimalisir perasaan-perasaan itu. Akhirnya kita coba untuk pilih ke kerajinan. Nah sebenarnya kalau kusta ini sendiri dia itu kan yang dibayangin kita penyakit yang
sangat menular gitu. Terus apa ya, Ya, kutukan ada yang bilang kayak gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kusta ini sendiri sebenarnya penyakit yang bisa dibilang sudah cukup lama gitu, cukup apa ya, dari cukup kuno lah, penyakit cukup kuno gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah ya, lebih jarang karena gitu kan, karena kan aku tuh baru tahu juga belum lama sih penyakit kusta. oh Setahu aku tuh kista gitu makanya kista. Terus aku langsung browsing. Oh ini ternyata iya makanya ini mungkin bisa jadi edukasi juga kalau di share iya, apa sih sebenarnya. mungkin orang juga Lanjut. taunya lepra atau nama lainnya itu lepra gitu. Jadi Oh, oke sebenarnya oke. itu eh, apa ya, kondisi di mana ada infeksi yang cukup eh, ini aku pakai bahasa sendiri aja ya karena juga bukan orang Ya, nggak kedokteran apa-apa. gitu. Jadi pakai bahasa Bahasa yang ini aja. Jadi sederhana aja. ada infeksi infeksi yang cukup besar lah yang menginfeksi itu di bagian kulit dan syaraf peti gitu. Yang diakibatkan Hmm. oleh bakteri kuman Oke. gitu. Bakteri namanya Mycobacterium lepra. Nah, itu. Nah, yang di stigma negatif itu kan timbul karena kita pikir, oh lepra ini sangat menular gitu kan, kalau misalnya pegang nanti takut langsung kena. Padahal sebenarnya tidak sebegitunya gitu. Jadi memang lepra atau kusta ini menular, tapi butuh kontak erat dan juga dalam waktu yang sangat lama. Jadi mungkin bisa jadi kalau misalkan kita ketemu terus atau misalnya ngobatin atau bersinggungan dengan apa ya, mereka secara terus-terusan, terus kita lupa jaga kebersihan misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Tapi itu juga butuh waktu yang sangat lama, kayak mungkin bisa 10 tahun atau berapa tahun gitu. Dan kita sempat juga ngobrol sama dokter spesialis kulit yang memang dia selama 40 tahun masa dia aktif gitu, dia menangani pasien-pasien kusta. Jadi dia cerita kalau dia sendiri kalau misalkan menangani pasien kusta itu dia nggak pakai APD karena justru dia butuh pegang kulitnya kan untuk cari Oh iya. bagaimana yang ada penebalan penebalan kulitnya kayak gitu. Jadi justru itu butuh. Nanti kalau misalnya udah selesai ya udah cuci tangan aja yang bersih terus udah sih gitu. Gitu. Jadi tidak Oke. semenular atau tidak semenakutkan COVID lah gitu. COVID lebih menakutkan gitu Siap. daripada Ya. daripada ini gitu. Gitu. Oke. Ya itulah mungkin sedikit penjelasan ya tentang penyakit kusta ya. Dan memang untuk beberapa memang ada bekas ya dan tidak bisa di Ya, ya, karena kan disembuhkan ada ya. beberapa Biasanya di bagian bagian yang tangan. mungkin ada luka atau ada yang bagian tubuhnya udah dekonstruksi, itu kan nggak bisa Ya. kembali lagi gitu. Jadi masih ada bekasnya, tapi kumannya sendiri kalau misalnya sudah diobati, udah makan obat secara rutin selama 2 minggu aja, sebenarnya itu kuman si bakterinya itu udah nggak bisa menularkan, tapi dia harus continue untuk makan obatnya terus sampai sembuh gitu. Itu sih. Oke. Ya ini sih yang menarik. Jadi ya stigma negatif masyarakat ya terhadap penyintas kusta ini yang membuat mereka terus akhirnya menjadi seolah tersingkirkan gitu. Terus Iya, kemudian akhirnya sepatu Gemini memberi semangat pada mereka ya dengan iya. memberdayakan mereka terus melakukan project ini pembuatan sepatu yang keren banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika Mbak Emily ngajak teman-teman ini penyintas kusta ini buat kolaborasi, buat berkarya bareng gitu, um, tanggapan mereka seperti apa Mbak? Awalnya gitu, apakah langsung mau atau ada penolakan terlebih dahulu seperti itu? Mungkin Awalnya jadi sih karena kita nggak langsung yang produksi dalam jumlah besar ya Mas ya. Jadi awalnya kita memang yuk kita seru-seruan aja gitu buat ngisi waktu luang, kita cobain bikin-bikin. Jadi senang-senang aja. Mereka senang-senang aja gitu untuk ikut. Terus kan dari sana juga kita coba bantu jualin. Hasilnya kita kembali ya. lagi semua ke mereka. Pada awal pertama kali banget kita bikin itu hasilnya dikembalikan dalam bentuk sembako sebenarnya. Karena untuk bantu di Oh, masa Semarau itu kan. Jadi kita beliin sembako, hasilnya kita kasih lagi ke mereka. Jadi senang dari sana. Nah, terus setelah kemudian kita coba dari karya-karya yang mereka udah kerjain, kita bikin pelatihan berikutnya nih yang lebih lebih dibagusin lagi, dirapihin lagi gitu. Nah, terus kita coba oke. akhirnya dapat ketemu sama teman-teman yang ada di Footwear Forum dan juga di um,
apa ya dipertemukan juga dengan teman-teman yang ada di industri sepatu. Nah dari situ kan udah ngomong masuk ke produksi yang harus Ya, ada standar kualitasnya lah. Nah dari situ sih ya, pelan-pelan belajar, dikasih tahu lagi gitu. Ini kebutuhannya seperti apa. Tapi memang di awal dikomunikasikan dulu. Kita ada tawaran nih untuk bikin sepatu dengan menggunakan bahan dasar dari kain koprint gitu. Teman-teman mau bikin atau enggak gitu. Kayak gitu. Jadi kita memang selalu komunikasikan dulu. Karena kan kalau misalnya mereka nggak mau, kita juga kesulitan kan. Kalau misalkan nanti ordernya udah diterima ternyata nggak bisa produksi kan juga susah. Nah, jadi kita selalu komunikasikan dulu dan tanya jadwal juga sih karena untuk jadwal produksi juga kita masih menyesuaikan dengan jadwal kegiatan mereka gitu. Karena kan memang kegiatan produksinya dilakukan di antara sela-sela mereka melakukan atau mengolah lahan yang mereka ini tanami juga di sana. oke. Ya, jadi memang untuk saat ini kegiatan atau aktivitas pembuatan ekoprint itu belum menjadi apa namanya pekerjaan pokok mereka ya, masih Ya, menjadi pekerjaan sampingan mereka ya. Harapannya sih mungkin ke depan ini akhirnya bisa menjadi pekerjaan pokok mereka yang bisa ngasih manfaat buat teman-teman di sana. Terus ini udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk Mbak. Aku oh mungkin boleh. bisa bacain nanti sembari aku sambung sama pertanyaan-pertanyaan lain. Ini ada dari Gio underscore underscore flat. Yang pertama, kapan mulai kepikiran untuk menjadikan produk-produk dari para mantan penderita kusta bisa dibikin untuk jadi barang-barang hits dan kece abis? Kapan mulai kepikirannya? Kapan Pas mulai tepatnya kepikirannya? mungkin ya. Eh, Waktu kita mulai olah-olah itu di 2019 sih sebenarnya. Awalnya kita mulai coba, Oke. kan udah latihan desain ukuran biasa sebenarnya awalnya. Terus kita coba bikin kalau misalnya jual dalam bentuk kain kan mungkin agak susah ya. Nah, jadi kita coba ini bisa dibikin apa ya gitu. Awalnya kita coba bikin-bikin sendiri, jadi tas, terus juga jadi um, pouch kayak gitu yang sederhana. Nah, terus kita coba jual sendiri sih, tapi memang kondisinya pada waktu itu cukup sulit karena ada juga beberapa yang misalnya tertarik sama produknya, tapi terus mereka tanya, ini ada Ya. sertifikatnya nggak, Mbak? Gitu. Sertifikat kalau teman-teman ini bebas kusta. Gitu. Kan nggak ada ya Oh, kayak gitu-gitu kalau iya. sertifikat, kan nggak ada gitu. Dan kita sempat Tapi nanya memang juga, sebetulnya ada nggak sih Pak itu? nggak ada sih. Kita Enggak ya? sempat Enggak nanya ada. juga ke rumah sakit tempat warga ini dirawat gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi pokoknya kalau mereka udah makan obat, pengobatan sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit, itu pasti udah nggak menular gitu. Karena kan mereka juga Oke. nggak mungkin mau lepasin kalau masih menular kan gitu. Dan Iya. catatannya dari dokternya adalah kalau mereka udah makan obat secara rutin selama 2 minggu, itu sebenarnya udah penyakitnya tuh udah nggak menular. Tapi mungkin bekas Ya. lukanya ada yang masih jadi gitu kan. Jadi masih harus continue makan obat sampai mungkin 6 atau 1 tahun gitu. Nah, yang dinyatakan sudah sembuh dan kemudian pindah ke desa Liposos itu memang mereka udah di approve lah gitu, ini udah sembuh gitu. Tapi memang nggak ada sertifikatnya kayak kalau sekarang ada ya sertifikat udah sembuh dari COVID gitu. Kalau sekarang nggak, Iya. kalau kusta tuh nggak ada gitu. Jadi susah. Dan ketika kita komunikasikan juga ke dokternya, buat mereka ketika dikasih sertifikat itu justru malah semacam kok kayak mendiskreditkan teman-teman yang udah sembuh gitu, seolah-olah Betul, penyakit betul. itu akan melekat melekat terus menerus kayak gitu. Jadi itu sih beberapa challenge yang kita temukan di awal. Nah akhirnya kita coba untuk uh, ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ketemulah dengan teman-teman dari Footwear Forum dan juga dihubungkan dengan teman-teman dari industri sepatu pada waktu itu. Kebetulan produknya sepatu. Padahal dia kita bisa bikin produknya bisa diolah jadi Apa sih? macam-macam sih. Cuman Oh, kebetulan di 2020 ini jodohnya dapatnya teman-temannya dari industri sepatu gitu. Nah, iya. yang lebih kenapa kemudian juga kerjasama dengan industri atau brand-brand yang udah ada pasarnya karena lebih mudah sih kalau dari kami lebih mudah untuk membuat produk yang memang sesuai dengan punya kualitas yang udah ketahuan ini diterima sama pasar gitu Betul. kan. Kita tinggal Iya. mengulik dari desainnya lagi atau misalnya materialnya yang diganti dan segala macamnya gitu. Nah, terus mereka juga udah tahu keinginan konsumen mereka seperti apa. Jadi lebih mudah untuk masuk ke pasar dan untuk
em, apa ya, melawan stigma negatif yang kita mau jadi tujuan awal kita itu memberitahu teman-teman lebih luas bahwa ada loh nih teman-teman di Desa Liposos yang mereka dulu pernah menderita kusta tapi sekarang udah sembuh gitu. Ketika kemudian produk ini bisa diterima sama masyarakat luas, itu kan kami merasa bahwa oh ternyata karya mereka juga bisa diterima loh gitu. Dan Iya, warga di sana juga betul. senang banget ketika kemudian Hmm. mereka oh ternyata ada ya yang mau beli produk buatan saya gitu. Oh ternyata ada ya, ternyata hasil karya saya tuh bisa jadi produk sepatu yang bagus dan orang mau terima gitu. Jadi itu buat mereka Dan juga kolaborasi kayak bikin dengan semangat. brand yang cukup besar di Indonesia ya. Nah, iya itu keberuntungan sih. Kebetulan dapet gitu. Dapat teman-teman yang punya visi yang sama dan mau mereka juga banyak bantu gitu. Jadi kebetulan gitu. Banyak terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau bantu untuk di kolaborasi ini gitu. Oke. Terus untuk produknya sekarang masih ready nggak, Mbak? Masih apa? Masih ready nggak untuk sepatu-sepatu Oh, nih? Yang beberapa atau memang sepatu cuma masih masih ready. Jadi oh kayak ya. kalau kemarin ini kan kita memang bikinnya PO ya per batch gitu. Nah terus Hmm, untuk di akhir tahun ini ada beberapa yang kita memang masih produksi. Jadi kalau untuk yang kolaborasi dengan Brodo itu nama hmm, desainnya Vantage Ecoprint itu masih ada di website, bisa cari nanti di website Brodo. Terus juga dengan ya. Prabu itu kita ada keluarin 3 desain kolaborasi dengan teman-teman dari Footwear Forum. Jadi desainnya dibikin desain yang baru dari karya teman-teman dari Footwear Forum. Itu di Prabu Ya. Indonesia masih ada di websitenya juga, nanti bisa cek gitu. Itu sih yang sekarang lagi ready yang itu. Ya. Itu. Ya ini keren banget sih teman-teman ya. Jadi secara kualitas udah nggak usah ditanyakan lagi siapa yang bikin produk sepatunya Brodo dan teman-teman Footwear Forum ini memang keren banget. Dan yang nanti sepatu ini jadi ada value-nya adalah karena sepatu itu dikerjakan salah satunya dari teman-teman penyintas kusta ya. Iya, Tuh, benar. jadi sangat pantas buat dikoleksi lah. Dan bahannya juga ecoprint. Itu sangat ramah lingkungan sekali. Ini ada Semoga. lagi pertanyaan, Mbak. Iya. Um, jadi masih dari Gio underscore flat, gagasan ecoprint itu dari mana, Kak? Terus tanaman-tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan ecoprint? Nah, ini kita Oke. ngebahas ecoprintnya nih sekarang. Nah, jadi gagasannya sebenarnya karena kita lihat waktu pertama kali ke sana, lokasi desa tempat tinggal mereka itu cukup jauh dari kota. Jadi letaknya Oke. tuh di Okay. kaki gunung. Kalau misalnya, kebetulan Singkawang kotanya nggak terlalu besar, jadi kalau kemana-mana lumayan deket lah. Tapi ini kalau dari pusat kota ke tempat mereka mungkin bisa 40 menit gitu. Kalau pakai mobil mungkin bisa lebih, dan jalannya juga nggak bagus, jadi masih batu-batu, banyak Ya. bolong-bolong dan segala macam. Akses keluar masuk cukup sulit. Jadi kita coba cari sumber dayanya apa ya yang memang tersedia di dekat tempat tinggal mereka. Nah kebetulan memang tempat desanya ini dekat sama hutan. Jadi kan yang paling banyak tanaman-tanaman kan. Nah, kita coba lihat ada tanaman apa. Nah, kalau di Singkawang sendiri, kebetulan yang memang bisa dijadikan ekoprint dan juga cukup banyak didapatkan di sana itu ada jati, ada jarak, ada eukaliptus, gitu. Terus Hmm. ada jambu itu juga bisa dipakai gitu. Jadi kita coba beberapa tanaman yang memang ada di sana, kita lihat ada di sana dan bisa digunakan. Gitu. Pohon kersen atau cherry itu juga bisa dipakai. Terus ketapang juga cukup banyak. Jadi untuk pewarnaan alam kita bisa ambil dari sumber daya yang ada di sekitar mereka gitu. Lebih mudah didapat dan kami pikir kalau misalnya sumber dayanya semakin dekat dengan pelakunya itu bisa lebih sustainable lah gitu. Karena mereka bisa lebih Oke. mudah untuk dapatkan kalau misalnya mereka memang mau pakai gitu kan. Mereka terlalu susah untuk carinya gitu. Oke, ya semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari skill underscore flat ya. Jadi memang ada beberapa daun ya bahan yang bisa digunakan untuk ecoprint. Tapi kalau misalnya saya lihat sih di beberapa produknya itu memang dominan yang digunakan adalah daun jati ya Jati yang menimbulkan warna yang merah. merah.
Ya, daun jati. betul. Yang dengan Prabu kita kolaborasi, kita pakai motif daun cherry. Oke, terus ini pasti ada apa namanya tantangan tersendiri dalam menjalankan project ini sama teman-teman nih. Aku mau tanya apa yang kemudian menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan program dan usaha ini, Pak? Gitu. Tantangannya mungkin ini gini, koordinasi dengan warganya juga, karena kan mereka sebenarnya bukan eh, apa ya, masyarakat yang perajin gitu kan, aslinya kan mereka bertani. Ya, Nah kemudian ketika kita mulai kolaborasi ini juga kondisinya adalah baru awal pandemi, awal-awal banget tuh di Februari kan. Jadi hmm, kita juga dari tim kesulitan untuk kita nggak bisa ke lapangan. Jadi semuanya harus kita koordinasikan secara online, pakai WhatsApp grup, udah gitu telepon dan segala macam. Dari sana lumayan PR karena kan harus apa ya, belajar lagi nyesuaiin kan komunikasinya gimana nih biar lancar. Terus bisa jadi kalau mereka juga belum terbiasa waktu itu berkoordinasi secara online. Jadinya butuh ya lebih sabar di ngomongin lagi. Terus bisa jadi hmm, ada miskomunikasi dan segala macamnya. Jadi lebih ke koordinasinya. Karena sebenarnya kalau untuk teknik mereka kita sempat ada 2 kali pelatihan dan mereka udah cukup bisa, udah sempat belajar juga untuk bikin sendiri secara mandiri ketika kita tinggal gitu. Jadi mereka udah sempat bikin sendiri. Jadi kalau secara teknik itu mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika misalkan harus produksi itu kan kita ada tenggat waktu, harus diinfokan kan kita harus kirim kapan, terus harus bikinnya berapa-berapa, ya, penyusunannya, komposisi motifnya seperti apa. Nah itu yang juga butuh untuk dikomunikasikan gitu. Nah pada awalnya karena mungkin terlalu antusias untuk produksi juga, beberapa kan masih banyak yang oh saya maunya seperti ini gitu. Ternyata pas oke, jadi nggak sesuai, nggak sesuai dengan spek untuk produksi. Nah itu yang jadi kendala, beberapa kendala di awal gitu. Tapi kita belajar juga sih dari situ untuk banyak komunikasi, kemudian juga lebih terbuka gitu, lebih banyak mungkin kalau nggak biasa dengan WhatsApp, jadi banyak telepon kayak gitu-gitu sih. ya. Lebih di komunikasinya sih dan menyesuaikan jadwalnya gitu kan. Berarti memang awalnya memang mereka ini sebenarnya belum punya basic ekoprint ya. Jadi memang Iya, benar-benar dari nol ya, atau bener-bener ini baru. memberikan pelatihan eh, hingga kemudian sampai akhirnya memang sudah layak untuk dijual ya di eh, dan apa namanya, kemudian bisa layak untuk berkolaborasi dengan teman-teman produk. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, masih membahas tentang ekoprintnya sih. Jadi masih dengan orang yang sama. Untuk kain dasar yang bisa digunakan apa aja sih Kak? Gitu. Mungkin kan sebenarnya ekoprint ini bisa diaplikasikan di berbagai macam kain ya. Uh, Istilahnya kain-kain yang memang dia syaratnya itu katun gitu ya. Nah, tapi memang untuk beberapa produk seperti sepatu kan pasti kainnya kain khusus mungkin bisa di share juga ke teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk ekoprint sendiri, karena dia memang kan warnanya langsung dari bahan alamnya ya. Jadi Hmm, material untuk kainnya juga harus yang full bahan alam. Entah itu oke. apa semacam katun atau misalnya kayak sutra gitu. Jadi bisa dari yang selulosa atau yang protein. Tapi Hmm, kita carinya yang memang benar-benar 100% bahan alam sih kalau bisa gitu. Karena kan banyak juga yang campuran ya gitu. Nah kalau misalnya dia ada polyesternya warnanya nanti nggak nempel sih, kurang bagus. Jadi sebaiknya dicari memang yang 100% bahan alam. Nah itu oke. kalau misalnya bahannya mau apa aja sebenarnya selama dia 100% bahan alam itu bisa dicoba dan yang kita udah coba sih hasilnya akan keluar gitu. Kalau yang kita udah coba itu katun, terus juga di sutra, terus juga di kanvas. Kalau misalnya untuk yang sepatu ini karena kan butuh untuk lebih tahan lama gitu kan, terus juga Ya, butuh lebih tebal gitu kan. Nah jadi kita pakai bahannya material kanvas gitu. Nah itu juga bisa hasilnya juga cukup bagus dan untuk warna juga lebih keluar sih kalau untuk kanvas kayak gitu. Itu sih.
Kalau misalnya untuk pakaian mungkin bisa di Katun atau di Sutra gitu. Itu yang kita udah coba dan memang hasilnya bagus. Ya, itu juga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mm-mm. Mas Gio. Selain sepatu nih Mbak, kira-kira produk apa aja yang mungkin udah dihasilkan dari teman-teman penyintas kusta ini? Oh, oke. Nah, sebenarnya selain sepatu kita juga ada coba bikin itu jadi tote bag, terus kita bikin Hmm. juga jadi notebook, terus em, apa ya? Tote bag sama notebook sih yang kita lagi udah jalan dan kita ada bikin juga topi, itu kan bucket hat gitu. Itu kita Hmm. bikin juga. Tuh, tapi mungkin memang yang paling kelihatan di Instagram kita yang sepatu-sepatu ini nih gitu sepanjang tahun Iya. 2020 gitu. Tapi selain itu kita ada beberapa produk-produk lain. Tapi memang sistemnya Uh-huh. itu batch per batch gitu Mas. Jadi nggak langsung Oh, ready gitu. semua itemnya gitu. Nanti biasanya kalau pas ready kita infoin di Instagram Patok ini sih gitu. Hmm. Oke, jadi mungkin untuk produk-produk selain sepatu seperti tote bag, topi, sama notebook itu bisa didapat di Instagram atau Kimin ya. Ya, nanti bisa Oke. ya kayak gitu notebook sama topi sih yang saat ini lagi ready. Nanti bisa Ya, ya oke. dikontak aja di DM atau apa ke Instagram kita gitu. Silahkan teman-teman yang mau mengkoleksi nih karya teman-teman dari Sepatu Kimin langsung kontak atau DM aja Instagram yang Sepatu Kimin ya. Oke teman-teman, kita masih buka pertanyaan ya. Jadi siapa teman-teman yang mau bertanya silahkan aja buat. Ini udah ada pertanyaan masuk lagi nih. Masih dengan orang yang sama. Untuk cara agar mengeluarkan warna dari bahan daun atau tanaman ke kain, gimana proses dasarnya sih? Wah ini mak, kayaknya Mas Gio ini pengen banget belajar teknik ekoprint nih. Ya kalau misalnya untuk pewarnaan alam sebenarnya tahapannya hampir sama. Kalau awalnya pasti kayaknya harus disiapkan dulu supaya bisa menyerap warnanya ya. Itu biasanya ada namanya Ya, proses mordan gitu. Nah ya, itu ada beberapa bahan yang memang digunakan untuk membantu. Kan biasanya kalau kain dari pabrik itu ada kanjinya. Nah biasanya kita cuci dulu, ya. terus kita mordan buat menghilangkan kanji ini dan membuka serat-serat si kainnya supaya nanti ketika kita mau masukin warnanya itu dia lebih udah siap lah si kainnya. Nah itu proses itu dulu sih yang harus disiapkan. Terus kalau Itu misalnya untuk proses ekoprint pertama ya, sendiri, proses ya itu perodanting. tahapan pertama. Oke, Terus oke, kalau misalnya untuk di ekoprint sendiri, cara mengeluarkan warnanya adalah em, setelah daun disusun itu kita gulung dan kita kukus sih kalau untuk ekoprint itu. Jadi dikukus, jadi warnanya nanti transfer dengan apa ya, dengan bantuan panas gitu, ke transfer oke. ke kainnya gitu selama 2 jam. Baru nanti kita buka, baru nanti setelah berapa hari kita kunci warnanya lagi gitu supaya nggak gampang luntur kalau misalnya nanti kecuci atau kena air dan segala macam gitu. Tahapannya sih sebenarnya hampir sama dengan proses-proses um, memproses material untuk pencelupan atau warna-warna alam lainnya sih gitu. Jadi mordan, kemudian proses transfer warna dan juga penguncian warna biasa disebutnya fiksasi. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya Mas Gio ini tertarik buat ekoprint bisa coba cari-cari juga di beberapa resepnya juga ada di internet gitu atau bisa cari Ya, betul. beberapa artisan yang memang ada juga kan saya lihat pas pandemi beberapa ada juga yang bikin workshop online, nah itu bisa ikut juga sih Ya. gitu. Teras Mitras juga kemarin habis bikin workshop online EcoPrint. Nanti Oh mungkin gitu. kalau ada batch kedua, ya Mas Gio ini bisa follow aja Instagram Teras Mitra, nanti cek lah infonya di Nah, situ. Siapa tahu nanti kita bikin workshop EcoPrint lagi. Kemarin kita habis bikin yang via virtual juga sih, Pak. Gitu. oh iya iya. Kolaborasi juga sama apa namanya teman-teman EcoPrinter di Jogja gitu. Oh iya. Mungkin Di kapan-kapan Jogja kita juga banyak bisa sih. kolaborasi, Oh boleh bikin banget Mas. project bareng. Boleh boleh. Oke, semoga menjawab ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Mbak Emil ya. Jadi nanti untuk proses-prosesnya kalau ingin tahu lebih jelas di Google banyak.
Terus kalau misalnya memang pengen event ya nanti langsung kontak aja di Sepatu Kimin, bisa dijelasin prosesnya seperti apa. Nah terus untuk proses pemasarannya sendiri sih Pak, ya untuk produk-produk di luar dari tadi kolaborasi dengan Brudo ya, karena itu kan memang kalau Brudo kan mereka sudah punya mangsa pasar sendiri gitu, jadi mungkin mereka juga bantu untuk memasarkan. Nah untuk produk-produk yang memang dihasilkan sendiri oleh teman-teman Sepatu Kimin ini, mungkin strateginya seperti apa sih untuk bisa diterima oleh pasar? Kalau Apa mengenai strategi yang produk-produk dilakukan? yang kita pasarkan sendiri, itu biasanya memang kita share di Instagram aja sih Mas, saat ini belum ada platform yang lain gitu. Jadi biasanya pas ready kita infokan, tapi memang di Patokimin sendiri kita lebih fokus untuk ke penceritaan atau narasi warganya gitu. Jadi siapa sih yang bikin kayak gitu, kita lebih banyak menceritakan itu, kemudian baru nanti masuk ke produknya gitu. Hasil yang dibikin jadi produk jadinya itu seperti apa kayak gitu. Kebanyakan seperti itu sih kalau yang kita kita ini sendiri. Tapi beberapa juga memang kita kerjasama juga yang walaupun misalkan kita jual sendiri di platform kita kebanyakan sih saat ini memang sistemnya kolaborasi. Jadi misalkan kita punya bahannya, terus kita mau bikin produk apa ya, nanti kita cari partner lainnya lagi untuk bikin itu dengan brand apa misalkan gitu. Kayak gitu biar apa? Mungkin mereka kan lebih bisa untuk penjualannya. Nanti kita bantu jadi kita lebih fokus untuk pemberdayaan dan pelatihan ke warganya kayak gitu. Kalau untuk saat ini seperti Oke. itu. Jadi untuk saat ini memang masih fokus ke pemberdayaan ya. Ya memang harapannya Iya. ke depan ini akhirnya bisa menjadi apa ya, uh, pekerjaan baru buat mereka ya. Kalau misalnya memang benar-benar sudah sustain dan akhirnya produk-produknya benar-benar bisa diterima gitu, mungkin bisa Iya. jadi apa namanya, penghasilan buat mereka gitu. Oke, Harapan kita sih selanjutnya tanya. dari harapan kita sih dari apa yang kita bagiin nih ilmunya bisa mereka Ya, manfaatin juga untuk di sana juga sih di Singkawang mereka bisa bikin sendiri tukur-tukur bisa produksi dan jualan sendiri di sana gitu. Tapi karena memang iklimnya di sana belum cukup terbentuk, nah jadi kita bantu untuk pasarin dulu keluar gitu. Ketika nanti dari oke. luar dengan kolaborasi ini kan orang lebih banyak tahu ya tentang oh ternyata di Singkawang ada yang bisa bikin ekoprint gitu. Nah dari situ juga membantu teman-teman ini untuk dapat exposure yang lebih, diketahui keberadaannya juga diketahui bahwa oh di sana bisa bikin ini gitu. Jadi lebih keingintahuan orang lebih besar juga untuk mungkin mau cari atau mau bikin di mereka kayak gitu. Jadi kita selain Dan kita mungkin bantu pelatihan dan pemberdayaan, kita juga bantu untuk buka channelnya juga sih mas. Gitu. betul. Dan mungkin nanti akhirnya juga bisa jadi apa namanya, kelas juga di sana ya, bahwa oh kalau kita mau belajar ekoprint kita ke Singkawang aja gitu. Iya Nah, bisa sampai bisa situ. bisa. Nah, oke, ini ada balasan. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Soalnya 2 kali gak kebagian sepatu Pens X sepatu Kimin. Wah ini sayang sekali ya. Masih ready nggak Mbak ini produknya? Oh, panah panah X Mana, Patokimin. mana, Oke. mana X Kalau sepatu Kimin? untuk yang panah memang lagi kita belum ada open lagi, tapi lagi ada rencana mungkin di awal tahun. Nanti ditunggu aja ya, Kak Gio. Oke, nah ditunggu aja pokoknya, pantau terus Instagram sepatu Kimin. Awal tahun pantengin terus, semoga bisa cepet rilis. Gitu. Terus mau tanya apa lagi ya? Jadi bingung saya. Saking. Terus untuk desain nih Mbak. Untuk desain sepatu. Ini sistemnya apakah memang mereka dari teman-teman misalnya kolaborasi dengan Brudo ya. Nah, kolaborasi dengan Brudo itu yang membuat desain sepatunya dari mereka apakah atau memang Mbak Emil atau teman-teman dari sepatu game ini juga punya andil buat menentukan desainnya? Eh, Beda kolaborator, beda prosesnya sih, Mas. Jadi tergantung Oke, dengan okay.
masing-masing kolaboratornya. Kalau untuk yang Brodo sendiri, kita memang pakai existing design yang udah dimiliki oleh Brodo. Jadi Vantage itu kan Oke. memang desain standar yang mereka udah punya gitu. Nah, cuman kita ganti uppernya dan beberapa kombinasinya. Nanti itu kerjasama dengan desainer in-house dari tim Brodonya. Gitu. Tapi kalau misalnya dengan tim Pana waktu itu mereka memang suggest desain, mereka bikin pengajuan desainnya, terus kita sama-sama diskusi yang mana yang akan kita eksekusi untuk di launching gitu. Begitu juga halnya dengan kolaborasi kami dengan Prabu Indonesia. Karena di sana kan ada teman-teman desainer dari Footwear Forum, jadi mereka udah bikin sketsa desainnya, terus kita bikin prototyping dibantu sama Prabu, tim Prabu. Nah, terus dari situ kita evaluasi bareng-bareng sih cara desainnya. Ini oke atau enggak, kira-kira kurangnya apa yang harus diperbaiki, itu kita diskusikan bersama. Kemudian hasil yang sudah disepakati bersama itu yang kita launching jadi 3 desain. Di Prabu itu kita ada bikin 3 desain kebetulan, namanya Wangsa, Arsa, sama Mahesa. Oke. Itu. Jadi prosesnya tergantung dengan kolaborator masing-masing, beda-beda. Ya. Terus saya penasaran nih, kok kemudian akhirnya bisa sih kolaborasi dengan Brodo nih? Ceritanya gimana, Mbak? Mungkin bisa diceritain. Oke, jadi kebetulan teman saya Arya ini dia lagi ngobrol-ngobrol aja sih sama temennya dari Footwear Forum gitu. Jadi awalnya ketemunya dari Footwear Forum, ngobrol-ngobrol bahwa kita saat ini sedang ada program mau bantu teman-teman yang ada di Desa Liposos ini, para penyintas usaha ini untuk kita lagi bikin pelatihan ekoprint. Ini bisa dibikin apa ya? Terus kita udah punya sampel barang-barangnya yang udah mereka sempat kerjain di Singkawang. Kita bawa sampelnya terus ketemu sama teman-teman Footwear Forum. Di sana mereka lihat loh kayak gini menarik deh kalau misalnya dibuat jadi sepatu. Karena pada waktu itu belum ada, menurut mereka kayak gini bisa jadi sesuatu yang baru gitu. Belum ada yang bikin sepatu bareng dengan brand kemudian mengaplikasikan material ekoprint ini. Nah kemudian kami dibantu sama teman-teman dari Footwear Forum untuk dihubungkan dengan, kebetulan kan memang Footwear Forum ini anggotanya desainer-desainer sepatu yang ada juga yang mandiri dan ada juga yang memang mereka in-house di brand-brand itu. Nah jadi dari Footwear Forum kemudian kita dipertemukan dengan teman-teman yang lain ini, dari teman-teman dari Brodo, dari Pana, dan dari Prabu gitu. Jadi dibantu dari teman-teman Footwear Forum. Dikoneksiin. Nah dari sana kemudian kita baru ngobrol-ngobrol gitu. Awalnya memang mencetuskan idenya dulu sih gitu, bahwa kita mau pakai kita bisa bikin nih, teman-teman di Desa Liposos ini bisa bikin material ekoprint. Gimana kalau kita kolaborasikan jadi bentuk sepatu gitu? Siapa yang tertarik? Awalnya mungkin kayak gitu ya. Nah terus dari sana dapat 3 brand ini yang tertarik untuk kolaborasi dan kemudian dari mana kita jalan bareng. Oke, ya keren ya. Jadi ya mungkin menemukan teman-teman yang punya visi misi sama dan niat baik yang sama sih gitu. Ya satu frekuensi. Kebetulan ya beruntungnya bisa ketemu sama brand yang cukup besar seperti Brodo gitu. Terus ada kebetulan karena 3 kolaborator ini kan beda-beda ya secara skala desainnya gitu. Kalau Brodo mungkin udah lebih besar gitu. Kalau Pana waktu itu dia juga baru launching di 2020 itu mereka baru mulai juga gitu. Nah Prabu juga baru beberapa tahun gitu. Jadi skalanya beda-beda gitu. Tapi intinya sih punya niat yang sama, punya niat baik yang sama, visi misinya sama-sama mau bantu teman-teman yang ada di Desa Liposos gitu. Ya, seneng sih kalau dengar anak-anak muda ya yang masih punya visi misi semangat yang sama untuk saling bantu gitu, saling support. Terus kemudian akhirnya hasil penjualan dari produk-produk ini dikembalikan dalam bentuk apa kepada teman-teman? Apakah dalam bentuk pelatihan atau memang mereka mendapatkan fresh money dari produk-produk yang terjual? Dari produk-produk yang terjual, kita jadi memberikan upah kerja. Yang kami berikan itu upah kerja berkeadilan. Jadi memang kami berikan porsinya cukup besar untuk teman-teman yang ada di Paku 6 gitu.
Dari sana mereka dapat upah kerja, terus mereka juga dapat benefitnya adalah kita kasih bantuan alat, jadi alat produksi dan segala macam itu kasih kita yang bantu. Jadi mereka terima barangnya udah ready, mereka tinggal produksi gitu. Hmm. Terus juga kita bantu beberapa pengadaan kebutuhan di sana seperti yang kami sudah lakukan di akhir 2020 kemarin ini adalah pengadaan toren air untuk bantu nampung air lah gitu kasarnya. Kalau misalkan di sana supaya nanti kalau kemarau itu mereka punya cadangan air. Karena memang di Singkawang sendiri kalau musim kemarau memang sumur tuh susah, air tuh susah gitu. Jadi beberapa akhirnya kita bantu untuk penyediaan toren air yang kapasitasnya cukup besar supaya mereka bisa pakai sama-sama di sana, entah itu untuk nanti kalau ada produksi bisa bantu juga atau untuk keseharian mereka kayak gitu sih. Jadi memang kita kembalikan dalam dua bentuk, uang tunai langsung berupa upah kerja dan juga pengadaan alat Inventaris ya, atau barang ya. inventaris gitu. Dan juga untuk pelatihan selanjutnya gitu. Oke, ya. Karena memang inventaris atau alat-alat penunjang ini penting ya ketika memang akhirnya nanti ingin masuk ke industri skalanya menjadi lebih besar. Oke, terus di tahun 2021 nih udah punya mimpi-mimpi mungkin yang akan dikerjakan gitu, ada capaian-capaiannya, mungkin mau kolaborasi dengan siapa atau mungkin ada bocoran akan ngeluarin produk baru gitu ya, bisa di-share. Kalau kolaboratornya yang udah ada mungkin dengan tadi ya, dengan Tana yang kita akan rencananya mau ada kolaborasi lagi di tahun 2020. Kalau untuk yang lain sih belum ada. Jadi kita masih lagi, kalau sekarang kita jujur masih lagi evaluasi apa aja yang udah kita kerjakan selama 2 tahun ini. Terus kira-kira program mana yang mau kita lanjutkan untuk lebih memantapkan lagi nih gitu supaya dari pelatihan yang kita kasih itu ilmunya bisa berkelanjutan sih. Jadi harapannya seperti itu. Harapannya mereka juga bisa lebih mandiri. Kalau sekarang kan kita bantu secara ordernya kita masih bantu pemasaran dan segala macam. Tapi kita pengen juga mereka bisa belajar organisasi lebih baik gitu. Jadi supaya kalau misalnya dapat orderan lagi sudah lebih terkoordinasi dengan baik dari cara teman-teman di tempat produksinya gitu, bisa udah koordinasinya udah lebih bagus, supply-nya, distribusinya bisa lebih jalan kayak gitu-gitu sih, pemantapkan di sektor-sektor itu. Jadi memang kalau dari kami yang jadi salah satu mungkin KPI-nya adalah dampak apa sih yang juga dirasakan oleh warga di sana gitu dari pelatihan dan juga penjualan yang kita lakukan gitu. Gitu sih Mas. Harapannya nggak cuma dapat uang aja, tapi juga secara kesejahteraannya seperti apa. Terus misalkan mereka bisa dapat ilmu lebih nggak dari sana kayak gitu. Karena ketika mereka punya, kalau uang kan mungkin dapat bentar juga hilang ya. Tapi kalau misalnya keterampilan, mereka bisa ini lagi gitu, bisa puterin lagi, bisa bikin jadi sesuatu yang pola pikirnya bisa lebih berkembang atau enggak gitu. Yang akhirnya kayak gitu sih yang menurut kami bisa lebih sustain supaya mereka juga bisa lebih semangat, terus juga bisa mencari lagi bukan gagasan-gagasan apa lagi gitu. Jadi lebih kayak mungkin bukan seperti semacam binaan ya, tapi kita menganggap mereka sebagai ya partner aja, kita sama-sama kok gitu. Cuman kita punya peran yang berbeda gitu. Oke, memang salah satu yang ingin dibangun adalah mental mereka ya. Mereka nanti akhirnya bisa bisa mempunyai skill dan baru, lebih percaya diri juga gitu. Iya, PVC betul, dengan stigma itu ya dari masyarakat. Oke, nah ini aku dari tadi belum tanya sih. Kalau Mbak Emil sendiri nih keterlibatannya ya di Sepatu Kimin ini sebagai apa sih sebetulnya?
lebih kepada inisiator aja atau memang tim lapangan yang memang belusuan gitu, atau mungkin salah satu yang mengajarkan pelatihan tentang ekoprint dan lain sebagainya, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Jadi kalau kebetulan saya ikut juga dari awal inisiasi ini di project yang bareng Pak Tokimin itu di crowdfunding itu saya ikutan juga dari pertama. Terus kalau misalnya sampai sekarang, Sorry Mbak, aku ya, Sepato Kim ini dari nama orang ya berarti iya awalnya jadi tuh. Aku sempat awalnya lupa tanya Pak Tokimin itu kenapa awalnya akhirnya dari ada nama Sepato Kim ini. awalnya itu dari sepatu dan Iya, Tokimin. Tokimin itu Pak Toki. Tokimin yang tadi em, Iya, apa namanya pembuat kaki palsu itu yang di rumah sakit Kusta di Singkawang itu yang mau kita bantu awalnya karena memang awalnya kita mau bantu dia jadi namanya itu awalnya kan kita mau bantu Pak Tokimin supaya bisa belajar bikin sepatu kan jadi akhirnya namanya Kim. sepatu dan Tokimin gitu. Nah pas kebetulan rezekinya di tahun 2020 ini juga dapat rezekinya dari bikin sepatu gitu itu kita juga nggak nyangka sih sebenarnya ya kebetulan aja jadi wah dikirain orang tuh kita bikin sepatu gitu padahal sebenarnya nggak bikin sepatu cuman kebetulan di 2020 ini kita dapat kolaboratornya teman-teman yang bikin sepatu Bikin gitu sepatu. itu Oke. ya Nah, jadi itu ya ya. sesuai namanya Oke. jadi kembali Mbak. lagi ke awal. Oke. Ya, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Nah, tadi mungkin bisa dilanjut, Mbak. Sorry. Iya, saya sendiri di Spatokimin kalau saat ini saya bantu untuk PIC di Desa Lipososnya. Jadi saya bertanggung jawab untuk pelatihan ekoprint, pembinaan, dan juga bantu untuk em, apa ya pemasaran mungkin atau segala macamnya. Karena memang kita timnya masih tim kecil dan sebenarnya Spatokimin sendiri kita ada beberapa desa binaan gitu yang keterampilannya beda-beda. Kebetulan yang sudah terangkat di sini adalah teman-teman dari Desa Liposo yang mana keterampilannya adalah ekoprint gitu. Jadi di Spatokimin ini saat ini kita ada 4 orang. Uh, di luar itu ada beberapa teman juga yang bantuin juga, tapi lebih ke voluntary gitu. Nah dari sana, jadi masing-masing punya tanggung jawab desanya masing-masing. Nah kebetulan kalau saya dapat untuk tanggung jawab di desa Liposos ini gitu. Dari pelatihan terus produksi semuanya ini terkait sama itu. Pokoknya semuanya lah ya. Iya karena orangnya itu juga. Iya. Ya, semoga yang penting semua terrealisasi. Oke, ini waktunya tinggal dikit lagi sih. Kita 1 jam sharing-sharing. Ini satu terakhir nih yang pengen saya minta dari Pak Emil nih, mungkin bisa berikan closing statement pada teman-teman semuanya gitu. Untuk kasih semangat buat teman-teman di penghujung tahun 2020. Wah, ya emang. Jadi Apapun, buat kita sendiri, apapun. oke, 2020 memang challenging banget ya, gitu. Iya, Kita sangat terbantu dengan adanya, kalau di Spatokimin sendiri kita sangat bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya kolaborasi bersama dengan teman-teman ini nih, yang dengan PT Forum, Mas Brodo, Ana, dan juga Prabu gitu. Karena kalau nggak ada itu mungkin kita juga bingung. Kita nggak bisa ke lapangan, terus kita juga nggak bisa yang kita nggak bisa langsung ke lapangan. Terus kalau misalnya jualan juga pada waktu pandemi kan orang juga mungkin lebih pilih-pilih ya mau beli barang betul. atau apa gitu. Tapi dengan adanya kolaborasi ini, walaupun pada awal kita mau launching, sebenarnya kita juga sempat was-was sih mas kayak apalagi jualannya kan sepatu ya di saat pandemi orang nggak keluar rumah ya. Saya juga jadi ini gimana ya kira-kira ya orang pada mau beli nggak ya kan di rumah aja nggak kemana-mana ngapain beli sepatu gitu. Tapi yang mungkin yang saya bisa tarik dari pengalaman kemarin selama tahun 2020 adalah kalau misalnya kita punya niat baik gitu dicoba dijalanin aja dulu gitu. Kalau misalnya ada apa ya
bisa bikin apa, atau misalnya ada, ini mungkin bisa dari ngobrol-ngobrol sama teman atau apa, kayak pengalaman kita kan awalnya dari ngobrol-ngobrol sama teman, tapi terus dipertemukan dengan teman-teman yang sefrekuensi, yang punya niat baik yang sama gitu. Walaupun pada betul. awalnya sebenarnya kita nggak, sama sekali kita nggak ngomong ini akan bisa menghasilkan berapa atau terjual berapa sebenarnya, tapi niatnya adalah kita mau bantu, itu aja. Terus dari sana, ya karena sefrekuensi dan niatnya baik, kemudian jadi semangat yang luar biasa untuk kita kemudian mau kasih usaha lebih gitu. Nah dari situ kemudian um, malah digulirkan lagi untuk ketemu sama teman-teman baik yang lainnya gitu. Nah yang awalnya kita ragu-ragu mau launching, ada yang beli nggak ya sepatu orang di rumah aja gitu. Tapi ternyata bisa dibilang di penghujung 2020 ini kita bisa bilang bahwa ini bisa jadi sebuah kolaborasi yang cukup sukses lah, karena nggak cuma produknya terjual, terus juga dapat awareness yang cukup baik gitu kan. Warga di sana juga dapat peningkatan secara kepercayaan diri mereka meningkat, mereka percaya bahwa ternyata oh saya juga mampu bikin produk yang baik, oh ternyata apa yang saya hasilkan ternyata bisa diapresiasi sama orang-orang di luar sana yang nggak kenal saya, bahkan beberapa yang DM Pak Tokimin suka ada yang nanyain, ini lokasinya di mana sih, saya mau berkunjung boleh nggak sih, kayak gitu. Itu sesuatu yang mungkin kalau dulu mana orang kepikiran mau datang ke sana gitu, syukur-syukur ada orang mau datang ke sana kan gitu, nggak. Nah jadi penerimaan-penerimaan itu jadi sesuatu buat kita checklist yang uh, pencapaian yang di 2020 ini cukup luar biasa gitu, dan semuanya ini bisa terjadi dan terwujud juga karena bantuan dari teman-teman semua gitu. Kita sebutnya sobat Tokimian gitu, teman-teman dari sobat Ya, Tokimian semua yang mau bantu support, mau bantu untuk mungkin kalau ada yang punya rezeki mereka bisa uh, beli gitu kan, koleksi sepatunya atau produk-produknya, ataupun misalnya yang enggak, belum belum rezekinya gitu, mereka juga support dengan misalkan posting atau komen apa sih, men-sharekan ini ke teman-teman yang lain, itu juga udah jadi dukungan buat kita yang kemudian bisa uh, ya movement ini bisa apa ya di diterima oleh lebih banyak orang lah gitu, lebih banyak orang tahu tentang gerakan ini akhirnya gitu, bahkan diapresiasi juga dengan cukup baik gitu. Desainnya juga kemudian di akhir 2020 kemarin di Desember kita juga iseng-iseng berhadiah, ikut lomba-lomba, beberapa lomba, dan kemudian ternyata dapat apresiasi yang cukup baik juga gitu. Jadi buat kami ini kolaborasi yang luar biasa lah, cukup uh, berdampak gitu. Kalau buat kami mungkin ini kolaborasi yang cukup berdampak, dan gak cuma buat Pak Tokimin aja, tapi juga untuk brand-brand kolaborator, dan terutama buat warga yang di Pakunam. oke, sip. Keren banget sih Mbak. Ada beberapa poin yang bisa aku dapat. Jadi ketika kita mau berniat baik itu pasti dan ceritakanlah kepada banyak orang. Hmm. Nah, terus dengan cara Orang yang kolaborasi tepat. pasti sama orang yang tepat ya, ada orang yang tepat, dan dengan cara kolaborasi mungkin apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan lebih mudah ya. Kalau misalnya di apa dibawa bersama-sama. Mbak, Ya, ini waktunya udah mepet banget sih Mbak. Jadi mungkin itu tadi menjadi uh, obrolan kita terakhir ya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mbak Emil, buat waktunya sore hari ini, buat sharing-sharingnya. Harapan kita semoga sepatu Kimin bisa lebih ke depan, tahun depan apa yang sudah direncanakan dan dicita-citakan semoga bisa terrealisasikan. Ditunggu juga desain-desain barunya dan amin. kolaborasi barunya dengan anak-anak muda Indonesia nih yang keren-keren banget. Oke, teman-teman, mungkin itu aja TM Share kali ini. Sampai ketemu di TM Share minggu depan. Oke, satu informasi lagi. Jadi, besok Sabtu kita masih ada acara TM Share via Zoom. Untuk publikasi poster akan kita post hari ini di Instagram Teras Mitra. Ditunggu aja. Ya, mungkin itu aja dari saya. Selamat sore. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak buat Mbak Emil, selamat tahun baru. Ya, dan terima kasih Sama-sama Mas teman-teman. Rizky. Makasih juga buat Teras Ya, Mitra. sama-sama. Mari. Ya.